Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini sebuah kebanggaan bagi saya diminta oleh Mas Arif Sulfiantono untuk menjadi pengisi di kajian menjelang buka puasa Masjid Baitur Rahim Yogyakarta. Sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Arif Wibowo. Saya bergiat di PSPI, Pusat Studi Peradaban Islam, sebuah kelompok studi yang menekankan pada kajian relasi Islam dengan kebudayaan Jawa. Mengapa kebudayaan Jawa itu perlu untuk dikaji secara lebih mendalam dan dikaitkan dengan proses panjang Islamisasi tanah Jawa? Karena kita melihat saat ini identitas kejawaan seseorang itu sudah tidak identik lagi dengan keislaman seseorang. Jadi misalkan kalau kita mendengar ada orang Aceh beragama Hindu, itu secara otomatis telinga kita masih menolak, mempertanyakan, apa betul ada orang Minang kok beragama Buddha, bahkan orang Sunda kok beragama Katolik. Itu masih aneh di telinga kita. Berbeda kalau kita mendengar kata orang Jawa. Orang Jawa itu mau digabung dengan orang Jawa Kristen, orang Jawa Katolik, orang Jawa Hindu, orang Jawa Buddha, bahkan orang Jawa komunis, itu sudah di telinga kita itu sudah biasa-biasa saja. Jadi tidak lagi ada keanehan. Nah, itu yang pertama. Mengapa kemudian identitas etnik kita sebagai orang Jawa itu tidak lagi menyatu dengan identitas keagamaan kita sebagai Muslim? Bahkan di beberapa kajian, di beberapa kalangan, bahkan di kalangan santri sekalipun, ketika saya bertanya apa substansi dasar kebudayaan Jawa, maka mereka akan menjawab substansi kebudayaan Jawa itu Hindu-Buddha. Nah, ini tentu menarik. Kenapa bisa orang Jawa yang secara identitas kependudukan mayoritasnya adalah Muslim, tetapi ketika bicara budaya Jawa selalu seolah-olah Hindu-Buddha itu adalah sebagai substansi dasar dari kebudayaan Jawa. Padahal di masa lalu, ini justru saya temui dalam bukunya Pendeta Jans Aritonang yang berjudul Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia. Kalau sampai ada orang Jawa kok masuk Kristen, maka dia disebut sebagai wong Jawa ilang Jawane, atau dipoyoki dengan kata-kata Jawa wurung londo durung. Nah, berarti pada waktu itu Jawa itu identik dengan Islam. Kenapa? Karena orang kalau sudah menanggalkan status keislamannya, maka dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari orang Jawa. Dalam bukunya M.C. Rickles, ini seorang peneliti Jawa yang belum lama ini meninggal, di bukunya yang berjudul Islamisasi Tanah Jawa, para pendukung dan penentangnya, dia menyebutkan bahwa pada masa lalu itu sudah terjadi yang namanya sintesis mistik Islam Jawa. Jadi antara identitas Jawa dengan identitas keislaman itu
sudah menyatu. Apa ciri dari sintesis mistik Islam Jawa itu? Yang pertama adalah munculnya suatu kesadaran identitas Islam yang kuat, bahwa menjadi orang Jawa berarti menjadi orang Islam. Sehingga pada masa kecil ini masih terasa. Walaupun orang itu nggak sholat, walaupun orang itu masih menjalankan maksiat seperti mabuk atau berzina dan sebagainya, tapi dia tidak mau kalau disebut sebagai bukan orang Islam. Bahkan ketika Islam kemudian mendapatkan hinaan atau celaan, seringkali justru gali-gali ini yang, mohon maaf, preman-preman ini yang beragama Islam ini yang terdepan untuk maju membela agamanya. Nah, ini fenomena pada masa lalu. Jadi ada suatu kesadaran identitas Islami yang kuat bahwa menjadi orang Jawa berarti menjadi orang Islam. Kemudian orang Jawa sudah menganggap bahwa pelaksanaan 5 rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan juga ibadah haji, itu adalah kewajiban asasi bagi mereka, entah mereka menjalankan atau tidak. Jadi meskipun dia tidak sholat, tapi mereka berpendapat bahwa sholat itu wajib. Nah, makanya kemudian di kalangan orang Jawa itu biasanya kalau orang sudah berumur, meskipun masa mudanya itu beling, mendem, medok, dan sebagainya, tapi ketika usia 40 dia sudah mulai mendekat kepada agama Islam. Jadi sudah mulai sregep datang yasinan, tahlilan, belajar baca Al-Quran, mau Jumatan, dan mau menjalankan sholat 5 waktu. Dan di rumah-rumah mereka itu biasanya di ruang tamu itu dihiasi dengan foto Masjidil Haram. Entah wujudnya foto, lukisan, atau sajadah yang dipasang di dinding. Itu menunjukkan bahwa keinginan tertinggi seorang Muslim Jawa adalah bisa menunaikan ibadah haji. Itu sebabnya ibadah haji itu menduduki peran yang sangat penting dalam keagamaan Islam orang Jawa. Makanya kalau ada yang mau berangkat haji itu, persiapannya macam-macam. Ada upacara pelepasan, nanti setelah yang ibadah haji pulang, mereka itu disambut, ada tamu yang terus silih berganti berdatangan, kemudian dijamu oleh-oleh khas dari Mekah, Madinah, minum air Zam-Zam untuk menguatkan cita-cita mereka bahwa suatu saat mereka juga akan menjalankan ibadah haji. Kemudian ada suatu semacam islamisasi kepercayaan lokal masyarakat Jawa, di mana penguasa-penguasa wilayah secara supranatural, ya, penguasa-penguasa wilayah mistik seperti Nyi Roro Kidul di Laut Selatan, Kiai Slamet di Gunung Merapi, itu kemudian diturunkan kekuatan realitas spiritualnya bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai makhluk bangsa jin. Jadi kalau kemudian mendengar kata Nyi Roro Kidul, orang akan berpikir, oh itu Ratu Jin Laut Selatan. Oh, kalau Kiai Slamet, oh itu jin yang menunggu Gunung Merapi. Jadi itu untuk penyesuaian dengan struktur keimanan dalam Islam. Nah, nanti kita akan membahas mengapa kemudian sintesis mistik Islam Jawa ini bisa terjadi di masa lalu. Di samping itu, mengapa kemudian kita perlu untuk membahas sejarah panjang islamisasi tanah Jawa dan kemudian menyatukan kembali identitas etnik kita sebagai orang Jawa dengan identitas keagamaan kita sebagai Muslim, itu harus terintegrasikan kembali. Kenapa? Karena kebudayaan Jawa itu sebuah kebudayaan yang punya daya hidup luar biasa. Jadi tidak mudah untuk melepaskan identitas kejawaan seseorang itu. Profesor Sartono Kartodirjo misalkan ketika beliau memberikan pengantar bukunya Profesor Denis Lombat, seorang profesor ahli Jawa dari Perancis yang berjudul Nusa Jawa Silang Budaya, beliau menyebutkan bahwa dari berbagai macam studi yang ada, entah itu dari penelitian tentang arsitekturnya, kebudayaannya, seni suaranya, tata cara pemerintahannya, kemudian karya sastranya, menunjukkan bahwa Jawa itu adalah sebuah
kompleks historis yang punya konstruksi tersendiri sehingga dia bisa disebut sebagai sebuah peradaban tersendiri, peradaban Jawa. Dan terbukti peradaban Jawa ini mampu hidup di kalangan penduduknya meskipun dia sudah keluar dari tanah Jawa. Jadi kita dapat melihat misalkan orang-orang Jawa yang ada di Suriname, mereka tetap mampu mempertahankan bahasa Jawa sebagai bahasa pergaulannya. Demikian juga orang-orang Jawa yang ada di Belanda. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan rombongan guru dari Malaysia yang waktu itu melakukan tor ziarah Wali Songo, dan ternyata kebanyakan mereka itu memang berasal dari keturunan Jawa yang tinggal di Malaysia, dan mereka masih ada komunitasnya yang menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-harinya. Jadi misalkan ketika Reok Ponorogo itu ada pentas di Malaysia, ya memang karena memang banyak orang Ponorogo yang mereka bermigrasi ke Malaysia. Gitu. Saya ketemu dengan orang keturunan Kebumen, keturunan Ponorogo, keturunan Malang, dan sampai sekarang kami masih berteman di Facebook dan seringkali saling berkomentar dalam bahasa Jawa. Nah, kita dapat melihat misalkan di Jawa sendiri, beberapa waktu yang lalu banyak orang tua yang merasa resah bahwa suatu saat nanti budaya Jawa, terutama bahasa Jawa itu akan punah, digantikan oleh bahasa Indonesia karena banyak anak kecil yang sudah tidak lagi bisa berbahasa Jawa. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Kita lihat fenomena kemarin sebelum Lord of Broken Heart Didi Kempot meninggal, kita dapat melihat bahwa ternyata lagu-lagu Jawa itu tetap hidup di kalangan orang-orang Jawa dimanapun dia berada, sehingga dia pentas dimanapun itu yang nonton banyak dan mereka hafal lagunya. Bahkan Didi Kempot ini lebih dulu tenar di Suriname daripada di tanah Jawa sendiri. Hal itu menunjukkan kalau kemudian sebagai Muslim kita itu mengabaikan kajian relasi Islam dengan kebudayaan Jawa, ini adalah sebuah kerugian besar bagi dakwah. Karena kita dapat melihat saat ini bagaimana kemudian tidak hanya antara Jawa dengan Islam tidak berintegrasi, tetapi malah justru berhadapan secara oposisional. Jadi kalau kemudian ada orang Jawa kok Islamnya kelihatan bagus, maka dia disebut sebagai kearab-araban. Atau kalau di politik kemudian disebut sebagai golongan kadrun, kadal gurun. Di sisi lain, di kalangan orang Islam sendiri, terutama dari kalangan teman-teman modernis, teman-teman salafi, begitu melihat kebudayaan Jawa, itu kesimpulannya cuma dua. Kalau enggak syirik, ya bid'ah. Jadi seolah-olah memang orang Islam, sebagian muslimin sendiri mengakui bahwa memang tidak ada tempat bagi Islam di kebudayaan Jawa. Ini kan tentu menarik. Kenapa? Karena kemudian sebagian orang Islam ini pendapatnya kok bisa sama dengan orang-orang yang selama ini beroposisi dengan dakwah Islam. Nah, ini nanti yang akan kita runut. Mengapa itu bisa terjadi? Kita menelaah secara ringkas dulu bagaimana perkembangan Islamisasi di tanah Jawa. Ini menarik karena kalau dilihat persinggungannya sebetulnya antara Islam dengan Aceh bertemu, antara Jawa dengan Aceh itu bertemu Islam dalam periode yang sama. Jawa sudah mengenal Islam, maksudnya ada utusan dari kekhalifan Islam ke tanah Jawa itu sejak pada masa kerajaan Kalingga. Itu kalau di buku Sejarah Umat Islam karya Buya Hamka. Kemudian karena waktu itu struktur politik ekonomi Jawa itu cukup kokoh, maka kemudian oleh para ulama Jawa ini dijadikan sebagai darud dakwah atau daerah dakwah. Sehingga memang sudah sejak awal ditetapkan bahwa tidak akan pernah ada penaklukan politik terhadap tanah Jawa dan Nusantara pada umumnya, karena memang ini adalah wilayah dakwah. Sehingga ujung tombak
dari Islamisasi di Kepulauan Nusantara, wabil khusus Jawa, itu adalah lewat pengajaran dan pendidikan. Itu sebabnya proses Islamisasi di tanah Jawa itu berjalan bottom up Islamization. Jadi Islamisasi dari bawah. Pada masa kerajaan Majapahit, umat Islam itu sudah mulai bertumbuh. Sebelum Wali Songo itu sudah ada ulama-ulama yang berdakwah di tanah Jawa. Hanya saja kemudian dakwah ini membutuhkan momentum atau akselerasinya ketika pada akhir kerajaan Majapahit, di mana kita tahu bahwa Majapahit itu runtuh. Salah satu sebabnya adalah karena perang saudara yang berkepanjangan dalam perang Paregreg, ya, antara para pewaris tahta Majapahit. Kemudian selain itu pada masa akhir kerajaan Majapahit itu juga Hindu dan Buddha itu mengalami kejatuhan moralnya, yaitu dengan berkembangnya aliran Buddha Siwa Bhairawa Tantra yang diadopsi sebagai agama resmi di Majapahit. Buddha Siwa Bhairawa Tantra ini mempunyai ritual yang disebut sebagai Ponco Makoro atau lebih dikenal dengan istilah Molimo. Ini dalam bukunya Islam dan Kebatinan karya Pak Rasyidi disebutkan bagaimana bentuk upacara Molimo itu. Upacara Molimo itu terdiri dari 5 fase upacara. Yang pertama Matsyo, memakan ikan gembung beracun. Manuyo ini ada nanti gadis yang dijadikan korban, ya, diletakkan di atas batu besar, kemudian dia dikorbankan, dibunuh. Setelah itu darah dan dagingnya dimakan bersama-sama oleh peserta upacara. Ada juga upacara Madyo, minum minuman keras sampai mabuk. Kemudian Mutro, menari sampai ekstase. Nah, ini kita dapat lihat kesenian-kesenian di lereng gunung yang merupakan basis pertahanan budaya Majapahit. Itu rata-rata keseniannya ada fase Mutro ini, menari sampai ekstase atau ndadi. Mulai dari makan ayam, kemudian memecah kelapa dengan kepala dan sebagainya. Nah, itu kemudian diakhiri dengan ritual Maituno, yaitu ritual seks massal di tanah lapang disebut sebagai setro. Nah, ini jejak ini masih kita lihat misalkan di pesugihan Gunung Kemukus, ya. Kalau di pesugihan Gunung Kemukus itu orang datang dengan pasangannya, nanti ketemu dengan pasangan lain, nanti di sana bertukar pasangan, bertukar suami istri, dan mereka melakukan, mohon maaf, persetubuhan di tengah tanah lapang pada bulan purnama, dan itu harus diulang selama 7 purnama berturut-turut. Selain upacara Molimo tadi, ada juga upacara kematian yang kemudian membuat orang Jawa itu berpaling dari ajaran lamanya. Yaitu kalau orang mati itu dibakar dalam upacara ngaben. Tapi tidak hanya ngaben, ada upacara sati. Jadi kalau seorang suami meninggal, maka ikut dibakar bersama jenazah sang suaminya itu istrinya, dibakar hidup-hidup. Peristiwa sati terbesar ini terjadi pada masa saat meninggalnya Raja Tapang Alun dari Kerajaan Blambangan. Blambangan ini di Banyuwangi. Nah, bersama jenazah sang raja ikut dibakar hidup-hidup itu ke 275 istrinya. Jadi ketika kemudian agama itu sudah identik dengan darah, tadi perang Paregreg, ritus yang menggunakan korban manusia, kemudian jauh dari nilai-nilai moral, maka kemudian agama itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, pada saat itu Majapahit baru saja menaklukkan Kerajaan Paseh di Aceh. Nah, Kerajaan Paseh ini dikenal sebagai pusatnya para ulama. Nah, ketika Kerajaan Paseh hancur, kata Buya Hamka dalam buku Perbendaharaan Lama, meskipun mereka kalah secara politik, tetapi para ulama Paseh yang sangat dihormati oleh kerajaan-kerajaan Islam di Melayu pada saat itu kemudian banyak yang pergi ke tanah Jawa berdakwah, dan kemudian mereka disambut oleh masyarakat banyak. Itu sebabnya kalau di kalangan orang Jawa Abangan
ritus utama menjadi muslim itu ya yasinan, tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Karena itu salah satu pintu masuk. Bagi orang Jawa pada saat itu, upacara ngaben dan saat itu tidak masuk akal. Yang masuk akal itu ya filosofi Islam tentang kematian. Bahwa manusia itu berasal dari tanah dan akhirnya kembali ke tanah. Nah kemudian setelah itu para ulama ketika orang-orang Islam ini, orang-orang Jawa sudah masuk Islam, mereka menetapkan standar moral baru, yaitu ojo nglakoni molimo. Maksudnya jangan lagi melakukan ritual matsya, manuyo, madya, mutra maupun maituno. Jangan lagi melakukan ritual Buddha Siwa Bhairawa Tantra. Nah, nanti setelah masyarakat itu kemudian terislamisasi, istilah ojo nglakoni molimo diganti dengan ojo nglakoni dosa-dosa gede. Jangan melakukan dosa-dosa besar. Ojo madat, ojo maton, ojo minum, ojo main, lan ojo maling. Nah, itulah kita lihat bagaimana sebetulnya para ulama kita mampu melakukan sebuah revolusi kebudayaan sehingga akhirnya sebetulnya kebudayaan Jawa yang ada sekarang ini adalah kebudayaan yang memang berpusat dari kultur keislaman, kultur pemahaman keislaman. Karena kemudian yang berkembang adalah budaya gotong royong, ulas asih, sopan santun, unggah-ungguh, kemudian zina juga menjadi hal yang sangat tabu bagi masyarakat Jawa. Di lereng Merapi misalkan, kalau ada sampai orang di kampung itu berzina, maka oleh tetangganya dia dihukum secara sosial, namanya hukum cepit. Jadi dia diisolasi, tidak diundang kalau ada hajatan, kemudian dan sebagainya. Jadi dia mengalami isolasi sosial. Ini menunjukkan bahwa moralitas Jawa itu sudah disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman. Itu mungkin yang saya sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah kalau kata Ustadz Arif Sulfayantono, kita akan bertemu lagi satu kali lagi. Dan nanti kita akan membahas lalu bagaimana kemudian kok sintesis mistik Islam Jawa ini bisa dihilangkan. Kok Islam dan Jawa itu bisa dipisahkan, bahkan diperhadapkan bermusuhan. Siapa saja aktor-aktornya, itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kedua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti dari kemudian dua pola pendidikan ini, pendidikan yang dilanjutkan oleh para santri yang pulang dari Mekah dan Madinah, dengan kemudian orang-orang yang dididik dalam politik etis, nanti memunculkan dua arus besar dalam pemikiran politik di Indonesia, yaitu kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler, dan itu dampaknya sampai sekarang masih terasa. Saya akan memberikan tambahan untuk yang kemunculan kebatinan itu. Menarik yang disampaikan dalam bukunya Takashi Shiraishi, judulnya Zaman Bergerak. Disebutkan pada tahun 1830 pemerintah kolonial Belanda mendirikan lembaga bahasa Jawa di Surakarta. Nah, ini di lembaga bahasa Jawa inilah nanti berkumpul para Javanolog Belanda, ahli-ahli Jawa berkebangsaan Belanda, yang mereka ini kemudian menerjemahkan kembali sastra-sastra pra-Islam seperti sastra Majapahit, Kakawin, Sutasoma, Negara Kertagama, dan sebagainya. Nah, kemudian para Javanolog Belanda inilah yang mengembalikan tradisi Jawa kuno, Jawa pra-Islam, dan menghubungkannya dengan Surakarta. Jadi ketika kemudian ada kebudayaan Jawa baru yang dikenal sekarang yang musuh Islam, itu adalah hasil karya Javanolog Belanda. Karena menurut Takashi Shiraishi, para Javanolog Belanda inilah yang menemukan, mengembalikan, dan memberikan makna terhadap Jawa masa lalu. Jika orang Jawa ingin kembali ke masa lalunya, maka mereka harus melalui screening pemikiran para Javanolog Belanda. Jadi itu tambahan. Jadi memang kebatinan ini itu adalah sebuah spiritualitas baru yang diciptakan oleh para Javanolog Belanda untuk meredam dalam tanda kutip radikalisme Islam, karena mereka kaget ketika ternyata Pangeran Diponegoro
itu melakukan perlawanan terhadap Belanda, ternyata dukungan masyarakat luas, dukungan pesantren itu sangat kuat terhadap Pangeran Diponegoro, sehingga Belanda sangat kewalahan dan waktu itu terjebak hutang besar dan hampir bangkrut karena perlawanan Pangeran Diponegoro itu. Oleh karena itu pasca Diponegoro, kemudian Belanda meluncurkan strategi kebudayaan untuk melemahkan ikatan dan merenggangkan ikatan antara Islam dengan kebudayaan Jawa dengan memunculkan kebudayaan Jawa pra-Islam yaitu Majapahit. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Di Jawa kan ada aliran kepercayaan yang ngaku Islam dalam KTP tapi belum menjalankan syariat. Mohon dijelaskan apa saja aliran tersebut. Jadi kalau ini ada beberapa tipe karena kita tahu keterbatasan dai dibandingkan dengan umat di Jawa yang luar biasa banyak, sehingga penyampaian dakwah ke umat itu juga beragam tingkatan. Yang pertama itu kelompok abangan dan kejawen. Kelompok abangan ini biasanya dari kalangan masyarakat kecil yang dia sudah mengakui bahwa Islam itu sebagai agamanya dan meyakini bahwa syariat Islam itu adalah sebuah kebenaran, tetapi mereka belum mau menjalankan. Istilahnya Profesor Bambang Pranowo dalam buku Memahami Islam Jawa ini menarik. Mereka disebut sebagai orang yang belum menjalankan, bukan orang yang tidak menjalankan. Kenapa? Karena kaum abangan ini biasanya pada usia tertentu ketika sudah menjelang tua, ketika usia 40 ke atas, biasanya dia mendekat kepada agama, latihan ngaji, sergap yasinan, sergap tahlilan, berangkat Jumatan, dan akhirnya juga menjalankan sholat 5 waktu. Jadi ini masalah faktor belum sampainya dakwah ke mereka secara utuh. Kemudian kedua, kelompok kejawen. Kelompok kejawen itu hampir mirip dengan kelompok abangan, hanya saja biasanya ini dari kalangan priayi. Titik tekannya itu pada aspek spiritualitas Islam. Jadi mereka lebih menekankan dimensi batin dari Islamnya, agak terpengaruh juga dengan pemahaman batiniah di Timur Tengah sana. Hanya saja kalau kejawen, kebatinan Jawa ini bukan berarti mereka menolak syariat, tetapi mereka lebih mengedepankan aspek-aspek batin dari syariat. Jadi sholat itu yang utama adalah ingat kepada Allah SWT. Maka istilah yang populer itu eling. Ada juga sholat daim. Jadi yang sholat itu hanya hatinya saja dan yang semisalnya. Tetapi pada titik tertentu orang kejawen ini juga akhirnya mempunyai kesadaran syariat gitu loh. Berbeda nanti dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga itu kebatinan. Nah, kalau kelompok kebatinan ini memang kelompok yang muncul pada masa setelah Perang Jawa. Jadi para elit priayi di Jawa itu diberi tugas oleh Belanda untuk sebagai pengawas program tanam paksa, dan untuk mereka dibuatkan sekolah khusus yang pertama kali muncul itu di daerah Bojonegoro pada tahun 1874 kalau di bukunya Rickles. Dari kelompok para priayi yang dididik oleh para Javanuluk Belanda inilah kemudian muncul suatu aliran spiritualitas yang memusuhi Islam politik. Gitu ya. Jadi menurut mereka masuknya Islam orang Jawa, masuknya orang Jawa ke dalam agama Islam adalah sebuah kesalahan sejarah. Karena kejayaan Jawa itu dapat dicapai apabila orang itu kembali kepada era kejayaan Majapahit dan berkiblat pada kemajuan sains dan teknologi di Belanda. Kelompok inilah nanti yang akhirnya menghasilkan serat-serat yang kemudian menjadi buku pegangan orang kebatinan, yaitu Babad Kadiri, kemudian Babad Kadiri, Darmo Gandul, dan Gatholoco, yang isinya banyak berisi sinisme bahkan cacian terhadap Islam. Dari serat Darmo Gandul ini juga nanti wujud misalkan wacana-wacana yang bersifat anti Arab. Jadi kalau kita mau melacak jejak
istilah kadrun ini bisa dilihat sampai nanti Darmo Gandul. Nah, kalau kelompok kaum kebatinan ini memang ada aspirasi anti-Islam, terutama Islam politiknya. Nah, uniknya, meskipun mereka itu mengklaim diri sebagai pewaris Majapahit, Pak Natsir menyebut mereka sebagai penganut Majapahitisme, ini yang biasanya punya keyakinan 500 tahun lagi Majapahit akan bangkit lagi, kejayaan Jawa akan bangkit lagi dengan kemunculan kembali Majapahit. Ini biasanya dari kelompok nasionalis sekuler. Nah, mereka inilah nanti yang kemudian meloloskan supaya aliran kebatinan atau kepercayaan itu diberi kolom tersendiri di KTP di luar agama resmi yang ada. Jadi itu penjelasan saya tentang beberapa kalangan yang secara Islam sudah menganut KTP, tetapi uniknya mereka tidak mau kalau di KTP-nya waktu itu ya, kalau sebelum aturan tentang KTP baru berlaku, mereka tetap secara formal beragama Islam, tapi ideologinya itu bermusuhan dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik, ternyata tadi saya salah tanggap baca pertanyaannya. Tentang peranan ulama Nusantara di Haramain dan bagaimana tanggapan Ustadz tentang peran ulama Nusantara di Haramain yang menurut analisis sejarawan mereka disingkirkan secara politis sejak abad ke-19. Baik, ini menarik. Yang pertama, hubungan antara Nusantara dengan Haramain itu sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, Buya Hamka menganut teori Mekah bahwa kedatangan Islam di Nusantara itu ya juru dakwahnya langsung dari Haramain. Karena waktu itu Mekah dan Madinah itu menganut madhab Syafi'i, itu sama dengan akhirnya menjadi madhab yang dianut oleh bangsa Indonesia atau orang-orang di Nusantara. Jadi memang Islam didakwahkan langsung dari pusat lahirnya Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, ini diperkuat ketika saya mengikuti seminar tentang historiografi Islam di Nusantara yang menjadi pembicara waktu itu Dr. Samsudin Arif. Beliau menunjukkan bahwa memang peta perdagangan dunia melalui laut pada abad ke-5 sampai ke-10 Masehi itu jalur utama perdagangan dunia antara dua kekuatan ekonomi besar pada saat itu, yaitu Arab dan Persia, kemudian dengan Cina di sisi lainnya. Itu kalau melalui laut bisa dipastikan mereka akan berlabuh di di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kepulauan Nusantara, sehingga hubungan antara Nusantara dengan Haramain memang sudah lama. Nah, ini kemudian yang memunculkan tokoh-tokoh, misalkan kita mengakui adanya tokoh besar peletak dasar bahasa Indonesia. Ini diakui oleh siapapun, yaitu Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ini seorang ulama yang dia sempat menjadi imam di Haramain dan dia dimakamkan di Haramain. Itu pada abad ke-17-18 kalau tidak keliru. Nah, kemudian setelah itu ketika Snoek Horgrons itu masuk ke Indonesia, dia menyamar sebagai orang Islam dan akhirnya pergi haji. Snoek ini kaget karena mendapati ternyata di Mekah dan Madinah itu jumlah murid, jumlah santri asal Indonesia yang nyantri di Mekah dan Madinah itu kurang lebih 5.000 orang. Nah, pada saat itu 5.000 orang santri di Mekah Madinah itu berarti 50% dari total mahasiswa asing yang ada di Mekah dan Madinah. Jadi jumlahnya luar biasa banyak. Karena memang waktu itu ulama-ulama di Haramain itu juga banyak ulama-ulama dari Nusantara yang dulu disebut sebagai jaringan ulama-ulama Jawi. Jawi itu dulu meliputi seluruh Nusantara. Nah, akan tetapi kemudian ketika terjadi revolusi di Mekah, di mana Ibnu Saud muncul sebagai penguasa, maka memang terjadi perbedaan paham keagamaan antara ulama-ulama Jawi di Haramain yang bermadhab Syafi'i dengan Ibnu Saud yang
bermadhab Hambali. Nah, inilah nanti kemudian secara perlahan akhirnya ulama-ulama Jawi di Haroman itu kemudian perlahan secara tersingkir karena kemudian juga digantikan oleh orang-orang asli Arab. Nah, ini padahal sebelum itu misalkan salah satu ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani itu dikenal sebagai mufti Syafi'i tertinggi non Arab pertama di dunia. Bisa dibayangkan capaian yang diraih oleh ulama-ulama kita ketika di Haramain. Nah, akan tetapi karya-karya mereka sampai sekarang juga masih bertebaran. Misalkan karya tentang hadis dari salah seorang ulama Jawa Timur, saya lupa namanya, itu sampai sekarang masih dikaji di Al-Azhar, Mesir. Jadi begitu. Penyingkiran ini lebih karena memang Wahabisme yang dianut oleh Ibnu Saud ini berbeda paham dengan Asy'ariyah dan Syafi'iyah yang dianut oleh para ulama Nusantara di tanah Jawi, sehingga dengan berkuasanya Ibnu Saud secara perlahan mereka tersingkir. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baiklah, maksud dari saya menyampaikan kajian relasi Islam dengan kebudayaan Jawa adalah saya melihat dan sering mendengar sendiri kita sering mensimplifikasi hubungan antara Islam dengan kebudayaan. Seolah-olah kita disuruh memilih apakah kamu mau ikut Islam. Islam itu agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kamu akan mengikuti budaya buatan nenek moyang. Sehingga seolah-olah kita disuruh memilih apakah kita suruh Islam atau kebudayaan. Padahal kenapa kita tidak berpikir sebaliknya? Karena di teori manapun yang namanya kebudayaan itu sumber utamanya adalah agama. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana kita menciptakan kebudayaan, ya, mengkreasi kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang kemudian berfungsi untuk menambah spiritualitas dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tantangan kita ke depannya, sehingga jangan sampai ketika nanti di masjid orang khusyuk belajar tentang keagamaan, menidangkan ayat-ayat suci, ketika kemudian dia bekerja capek, butuh hiburan, akhirnya lari ke hiburan-hiburan yang sifatnya sekular, lirik-liriknya bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, karena kita tidak mampu menciptakan budaya yang selaras dengan agama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini dapat menambah pengetahuan kita dan makin memberi semangat bagi kita untuk lebih mengkaji Islam lebih dalam dan juga kebudayaan lebih dalam, dan syukur-syukur kita bisa melanjutkan agenda islamisasi kebudayaan yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.